Bab berikutnya, bab ma yaquluhu al-insanu fi akhiril majlisi. Bab yang dibaca oleh seseorang di dalam akhir majlis. Maksudnya begini, doa apa yang perlu kita baca kalau kita ini setelah majlis taklim selesai, gitu ya. Karena di majlis taklim itu kadang-kadang kita juga salah ucap, maaf ya, apalagi zaman sekarang. Entah itu ada tanya jawab yang bertanya dengan ucapan-ucapan menggunakan bahasa yang tidak pantas, jorok gitu ya. Mungkin bahasa-bahasa mesum misalnya ya, padahal bertanya. Ada juga yang narasumbernya ini karena saking semangatnya akhirnya marah kepada orang luar, akhirnya terlontar di mana? Di majelis itu kata-kata yang tidak layak diucapkan. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu bagaimana? Adakah cara untuk bertobat kepada Allah? Ini babnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa, barang siapa yang duduk fi majlisin, di suatu majlis, fakathura fihi ghalatuhu, lantas banyak sekali di dalam majlis itu terjadi kesalahan, macam-macam kesalahan ucapan, kesalahan menerangkan, kesalahan faham terhadap apa yang dibaca atau apa yang diterangkan, macam-macam ya. Faqala, maka adalah ia mengucapkan qabla an yaquma min majlisihi, sebelum dia bangun dari majlisnya, sebelum bubar maksudnya. Dzalika, hal itu apa yang dibaca? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dibaca ya. Subhanakallahumma, maha suci engkau hai Allah, wa bihamdika, dan dengan pujian atas dirimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau, astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaika, dan aku bertobat kepadamu. Kalau itu yang dibaca, illa kecuali ghufiralahu fi majlisihi dzalik, maka akan diampuni apapun dosa-dosa yang terjadi di majelis tersebut. Nah, ya, begini, wong namanya orang Pak ya, namanya orang kadang yang menerangkan terlalu semangat akhirnya salah paham, betul ya, betul ya. Saya sering terjadi begitu, saya menerangkan A dipahami B, gitu. Kadang oh ternyata mungkin saya terlalu semangat, terlalu cepat, gitu. Demikian juga orang membaca, orang membaca itu kadang-kadang kalau nggak ada gurunya bisa salah juga. Ya. Wong yang ada gurunya aja membaca bisa salah, apalagi yang nggak ada gurunya. Dulu ada seorang namanya Tuma. Namanya siapa? Tuma. Kalau Tuma wong Singosari Tumo jadi ya. Ini Tuma nama orang. Nah, Tuma ini dia asik, suka baca sendiri, mutolaah sendiri tanpa guru. Begitu. Kebetulan dia juga senang terkait dengan tip pengobatan. Begitu. Suatu saat dia ini sakit, akhirnya buka-buka buku pengobatan, ya, buku pengobatan. Akhirnya subhanallah di situ dia menemukan satu tulisan. Tulisannya yang ia baca, Al-hayatus sauda dawaun min kulli da. Kalau diterjemahkan, Al-hayatus sauda, ular hitam itu, dawaun adalah obat min kulli da, dari segala penyakit. Karena dia ini sakit, Pak. Dia langsung terinspirasi, subhanallah. Ya. Dia bilang sama temennya, wah, saya mendapatkan obat, ini saya baca kitab ini. Ya ini obatnya ya, alhamdulillah. Akhirnya dia pergi ke padang pasir, ini kan di negeri-negeri Arab. Ya memang di sana saya mendapat sendiri ular itu kalau banyak yang seperti hitam sekali itu, racunnya luar biasa. Ular sangat hitam nih, racunnya luar biasa. Sama dengan kalajengking itu, kalau yang merah-merah nggak begitu, tapi kalajengking yang hitam ini sengatan racunnya ini mematikan. Begitu ya. Nah, akhirnya sama dia ini diambil, Pak. Dia bilang sama keluarganya, saya sudah dapat obat. Ya, dapat obat. Akhirnya
dia rajang, sudah dia olah, kemudian diminum, dimakanlah ular hitam itu. Apa yang terjadi? Subhanallah, mati Pak. Mati Pak. Keluarganya bingung, istrinya bingung, ini gimana ini? Akhirnya keluarganya ini konsultasi kepada seorang syekh, mengatakan, "Syekh, bagaimana ini? Ini suami saya berobat dengan membaca kitab ini. Kenapa kok tambah mati?" katanya. Akhirnya dibukalah sama syekh. Katanya begini, "Astagfirullah, ini salah membaca. Karena tidak pakai guru, kan ada yang menerangkan. Diterangkan aja kadang-kadang salah, apalagi nggak diterangkan. Ternyata Pak, kalimat itu adalah al-habbatus sauda, jinten hitam Pak. Cuman kitabnya ini kebetulan ada apa kata orang bahasa Indonesia, nggak tahu ya, hewan kecil gitu ya, yang masuk di buku tersebut kemudian meninggalkan kotoran Pak. Subhanallah, kotoran itu dekat dengan titiknya Pak. Jadi titiknya itu ya maaf bahasanya itu telek lah gitu ya, teleknya ini itu Pak. Akhirnya kok tertera di situ. Maka dibacalah al-hayyatus sauda, yaitu ular hitam. Aslinya apa? Al-habbatus sauda, jinten hitam. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jinten itu adalah obat segala penyakit. Begitu ya. Nah inilah pentingnya, pertama berburu ya. Terus ada yang menerangkan, begitu kan? Nah, supaya tidak salah. Tapi zaman sekarang saya ini kadang-kadang tertawa sendiri walaupun hanya sebuah konten. Diterangkan oleh dokter Pak. Ada ibu-ibu diterangkan oleh dokter, misalnya ini gitu ya. Misalnya gini. Ambil segelas air. Sudah? Kemudian masukkan 1 garam sendok gitu. 1 sendok garam gitu. Maka sendoknya dimasukkan juga. Sendoknya dimasukkan. Ya, garamnya juga dimasukkan. Kan gitulah ya. Akhirnya coba digodok. Akhirnya sendok-sendoknya digodok Pak. Ya. Apa yang terjadi Pak? Ya nggak sembuh kan gitu kan. Tambah rusak semua gitu ya. Nah ini itu diterangkan loh Pak. Masih salah. Apalagi tidak diterangkan. Ada juga kejadian, ini juga masalah penyakit ya, karena tadi penyakit dan ini hadisnya tinggal 1 ya. Ini dulu ada orang sakit mata. Ini penting untuk bapak-bapak, khususnya bapak-bapak yang suka ngando, marung, suka marung. Ini saya nasihat dari saya ini ya. Diambil ini ya, perlu ya. Dulu itu ada orang yang datang ke dokter, matanya ini merah, itu sampai luka. Sudah, kemudian periksa dokter. Dokter, saya mau periksa mata sini merah. Wah, akhirnya diperiksa sama dokter tersebut dengan alat-alat canggih. Katanya nggak ada, penyakitnya nggak ada ini, virusnya nggak ada. Yang umum terjadi kalau mata merah ada virus yang masuk atau hewan apa. Diperiksa Pak. Curiga ini dokter. Duh, kamu itu tadi gimana sih ceritanya? Bagaimana kamu itu? Iya dokter, saya tadi keluar dari rumah ini saya sehat. Tiba-tiba sekarang ini mata saya sakit seperti ini merah. Bahkan merahnya sudah setengah berdarah Pak. Menakutkan ya. Akhirnya ditanya sama dokternya. Ya apa sih Pak, kamu cerita gimana tadi? Terjadi apa waktu kamu jalan ke sini? Gini loh Pak, tadi saya ini kan keluar ketemu kawan-kawan saya. Akhirnya saya diajak marung Pak. Udah ajak marung, iya. Kemudian apa? Ya saya beli makan dan saya beli minum. Apa minumannya? Ya es teh loh Pak, minumannya biasa. Kata dokter, masa es teh membuat sakit mata? Enggak juga, enggak ada penyakit mata gara-gara es teh. Ya apa sih? Enggak, masalahnya gini tadi Pak. Waktu saya ada es tehnya itu rupanya ini gulanya belum diaduk sama pembelinya, saya pinjam sendok. Sudah, saya
aduk kemudian saya minum. Lah waktu minum inilah masalahnya sendoknya ini masuk di mata saya. Ya, akhirnya matanya sakit. Itu kadang-kadang orang laki-laki zaman sekarang begitu. Wong tinggal ngambil sendoknya saja, gak mau Pak. Sendok itu kalau diminum, maaf ya, itu sampai nyocok-nyocok gini. Betul Pak? Pengalaman enggak? Nah, ini kurang sunnah namanya. Jadi yang terbaik gimana? Jaga kesehatan, termasuk juga jaga sendok. Jadi kalau minum habis ngadu itu ditaruh Pak. Panjenengan tak melok nyuci loh Pak. Kok eman sekali, betul nggak? Betul? Sering nggak Pak? Waduh gini taruh minum sampai nyocok-nyocok dibiarkan saja. Subhanallah. Mana kita menggunakan akal sehat? Betul Pak? Mestinya diambil. Toh nanti kalau sudah ditaruh, jangankan gitu jatuh ke bawah sendoknya. Yang nyuci siapa Pak? Yang jualan kan kita pembeli tidak susah. Tapi malas kita tidak mau memikir ini yang repot. Nah inilah gara-gara manusia itu malas dalam berpikir, maka banyak penyakit yang belum ditemukan obatnya. Termasuk juga tadi sakit mata karena keculek. Ya, ini sulit ditemukan obatnya. Ya. Berikutnya saya bacakan. Rawahu Dawud wa Tirmidzi wal lafdhu lahu. Lafadznya mengikuti Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih gharibun wan Nasa'i wa Muhibban wal Hakim. Ini saya terangkan sedikit tentang ada kalimat dari Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahih ini ya. Mudah-mudahan Ustaz Sofiullah masih ingat dulu saya terangkan. Gini Pak, ini khusus istilah milik Imam Tirmidzi, ada hadis namanya hasanun sahih. Hadis itu dalam bab ini ada 3 bagian. Dalam bab ini Pak ya, ada hadis sahih. Saya nilai hadis sahih itu 100 nilainya Pak, kebenarannya. Ada hadis hasan, saya nilai kanan kiri 75. Nah, ya, bisa naik sampai 99 bisa Pak. Ya. Nah, tapi juga sampai turun yaitu 60 lah atau 55 lah gitu ya nilainya kalau ujian di sekolahan ini ya, kalau ujian di sekolah. Adapun hadis dhaif saya nilai 50 ke bawah, pokoknya enggak sampai 0 ya, paling tidak minimal itu dapat 25 lah minimal ya. Walaupun 25 namanya matrukul hadis, tapi istilahnya dalam kapasitas sebagai hadis dhaif begitu ya. Kalau sudah 0 ini namanya hadis bohong, tidak kita bahas. Hadis maudhu, hadis palsu, kita tidak membahasnya. Jadi hadis ada berapa tadi? Sahih, hasan dan dhaif. Nah, ini Imam Tirmidzi mempunyai istilah yang unik. Hadisun hasanun sahih. Ya apa kok hasanun sahih? Katanya hasan tapi sahih. Itu ada 2 keterangan menurut para ulama. Pertama ini Imam Tirmidzi itu mempunyai 2 guru. Mempunyai 2 guru. Saya ini mempunyai 2 guru. Kalau saya sebutkan, insya Allah panjenengan banyak yang pernah mendengarkan insya Allah. Pertama guru saya, guru utama saya yaitu Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu pertama. Guru saya yang kedua adalah Al-Habib Zain bin Smith, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Habib Zain Madinah. Ya, sekarang masih hidup beliau. Itu juga alim. Dulu ngajar kami di kelas. Karena beliau waktu masuk di kota Madinah belum punya murid. Sedangkan kami ini muridnya Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ini ada tempat gurunya guru lokal orang Indonesia, ustadz-ustadz. Akhirnya oleh Abuya diambilkan, yaitu Habib Zain bin Smith. Sekarang Masya Allah jadi ulama yang luar biasa Habib Zain bin Smith. Tapi dulu masih awal masuk kota Madinah, kami ini termasuk murid pertamanya. Ini saya contohkan ya. Misalnya saya ini mendapatkan sanad suatu hadis. Hadisnya misalnya at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman artinya kebersihan itu termasuk sebagian dari iman, yang diterjemahkan dengan kata mutiara at-taharatu an-nadhafatu minal iman, yang terkenal ya kan begitu ya. Aslinya at-tahuru syatrul iman. Misalnya hadis saya ini
melewati sanadnya Habib Zain bin Smith Hasan. Hasan. Karena mungkin ada sanad guru-gurunya ini yang nilainya nggak sampai 100 misalnya. Sebut saja guru keempatnya Habib Zain bin Smith, kalau di dalam dunia hadis nilainya hanya 80, nggak sampai 100. Sehingga menyebabkan hasil hadis yang saya riwayatkan dari Habib Zain bin Smith adalah hasan. Sedangkan yang dari Abu Ya itu adalah sahih, karena nilainya sampai ke atas ini 10 semuanya ya. Sehingga sahih. Nah, saya kan punya dua sanad, punya riwayat, punya guru. Maka saya katakan hadis at-tahur syatrul iman yang saya riwayatkan adalah hasanun. Ini hadis hasan kalau lewat Habib Zain bin Smith, sahihun kalau lewat Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Itu namanya hasanun sahih. Ini khusus istilahnya Imam Tirmidzi. Yang kedua menurut para ulama begini. Ini ada satu hadis, tentu saja saya katakan at-tahur syatrul iman misalnya. Cuman kalau ditimbang-timbang ini Pak ya. Ini hadis sulit dikatakan hasan kalau nilainya itu 99,9. Kurang 1% sudah sahih Pak. Ya. Tapi kalau dikatakan sahih nggak sampai karena kurang 1%. Maka dikatakan sahih saja ini sayang ini kurang apa ya? Kurang apa? Bernilai gitu ya. Kurang bernilai ya. Maka dikatakan hasanun sahih, maksudnya hadis hasan yang paling mendekati ke sahihan. Itu namanya hadisun hasanun sahih. Saya lanjutkan wa fi haditsin an Jubair bin Mut'im, dari satu hadis dari Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, annahu bahwasanya beliau idza kana apabila kana qanon qala dzalika fi majlisi dzikrin, kalau doa di atas itu disebutkan, dibacakan di majelis zikir seperti kita sekarang, kana katabi'i yutba'u alaihi, maka itu seperti stempel yang distempelkan, ditokkan di tempat itu, maksudnya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan minta tobat tadi kan ya, ibarat tobat stempel di majelis kita, cetok, wah berarti sudah dapat apa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Wa in kana qalau fi majlisi lagwin, tapi kalau tadi doa diucapkan di majelis yang tidak mengandung zikir, majelis bercanda saja, ngobrol, apa namanya, kongkow-kongkow yang tidak ada artinya, kemudian membaca doa tadi karena kafaratan lahu, maka doa itu bisa menghapus dosa juga. Cuman tidak sampai stempel sebagai ahli zikir, ahli majelis taklim, kan ya? Apa kalau kita membacanya, doa itu maka kita distempel sebagai ahli majelis. Nah, mumpung ini kita lagi rame di sini ya, walaupun belum selesai, ini belum selesai. Apa sudah ada? Baru. Baik, ayo saya tuntun membaca hadis dan doa tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita distempel oleh Allah SWT sebagai ahli majelis taklim, majelis zikir ya, sampai kita dipanggil meninggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Nasa'i, diriwayatkan Imam Nasa'i wa Tabarani wal Hakim wa sahahahu wa Ibnu Abi Dunya. Hadza akhiru ma tayassara jam'uhu wa kitabatuhu.
ala yadil hakiril fakir ila rabbihil hannan Muhammad Yahya ibnu Syekh Aman. Ini yang namanya Syekh siapa? Muhammad Yahya bin Syekh Aman ini penulisnya, pengumpulnya. Jadi termasuk dari muridnya Sayyid Alawi Al-Maliki gitu ya. Nah, misalnya gini loh, misalnya saya ini menerangkan di majelis ini, kemudian Ustaz Sofiullah yang merangkum, menulis, maka jadilah kitab ini. Kemudian kitab ini taklik itu disarai atau diterangkan oleh Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, putra dari pengarang kitab ini, yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Jadi kita ini mendapatkan 3 nama yang luar biasa ya, ulama-ulama kita. Pertama pengarangnya yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, itu pertama. Kedua putra beliau itu Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Yang ketiga ini Syekh Muhammad Yahya ibnu Syekh Aman. Mudah-mudahan beliau berdua semua apa yang beliau lakukan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau di alam barzakh diberi keberkahan dan kiriman-kiriman cahaya dan dibersamakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-faragh min tabyidihi, dulu atau konon selesai dari penulisannya gitu ya, fil yaumil tsani asyar, pada hari ke-12 min syahri Ramadan, pada bulan suci Ramadan al-Mubarak yang berbarokah. Wa min syuhuri, dan dari bulan-bulan di sanati khamsin wa khamsina, pada tahun berapa? 55 ba'da salasi mi'atin wal alaf, setelah 1300. Jadi tahunnya selesai pada tahun berapa? 1355 Hijriyah min hijratin ya. Man lahul izz min hijrati man lahul izz wa syaraf, dari hijrahnya orang, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki al-izzu, kemuliaan, wa syaraf, dan ya kemuliaan sama kehormatan. Sallallahu alaihi, semoga Allah memberikan salawat kepada beliau, wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau. Keluarga beliau itu mulai dari keluarga yang ada dalam rumah tangga beliau, yaitu para istri-istri beliau, kemudian putra-putri beliau yang sudah wafat ya, putra-putri beliau yang sudah wafat ya, itu juga mendapatkan. Kemudian cucu-cucu beliau, cicit-cicit beliau seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan lain sebagainya, Sayyidina Muhsin yang sudah meninggal duluan. Kemudian kepada para a'immah min ahli baitin Nabi seperti Imam Al-Baqir ya, dan lain sebagainya. Kemudian turun lagi seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad yang mempunyai kitab At-Tadhkirah, mempunyai wirid Ratibul Haddad yang terkenal. Ini dibaca juga oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan juga para dzurriyyah beliau ini. Kiai Haji Hashim Asy'ari itu juga mempunyai guru, yang gurunya ini min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di kalangan kita sering dipanggil kalangan para habaib. Itu salah satu gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga mempunyai guru dari kalangan Sahabat Alawi atau para habaib. Guru saya pun demikian. Guru saya ini banyak dari kalangan para habaib, baik itu guru kelas maupun guru yang lain-lain yang ada di sana. Ya belajar di Mekah dulu begitu. Subhanallah, estafet sampai sekarang alhamdulillah sebagian para habaib justru titip murid pada saya. Jadi estafet ya. Jadi saya berguru pada para habaib, putra-putra habaib ini sebagian ada yang mondok pada saya, termasuk juga di PIG kepada Abu Basor yang Uli, dan di tempat saya ini Ribat Al-Murtadha lebih banyak kalangan ye-ye-nya gitu ya. Alhamdulillah ketemu mereka, ya senang melihatnya ganteng-ganteng gitu ya. Masya Allah, jadi ya terhibur lah gitu.
Jadi sumpah-sumpah delok. Nah, ini yang lucu-lucu kadang-kadang gitu ya. Nah, akhirnya terhibur minimal begitu. Dan kita melihat bahwa datuk-datuk mereka yang kita yakini selama ini ya diyakini oleh ulama-ulama NU kita, kiai-kiai kita. Saya mendapatkan kiai-kiai di Singosari pun dulunya banyak seperti Kiai Abdul Manan. Ya. Kalau ayah saya sudah maklum, saya berguru juga kepada Sayyid atau Habib Alawi Al-Idrus, Satawi Al-Idrus, bin Salim Al-Idrus, Tanjung Malang, ya Tanjung Malang. Ada juga namanya kalau Singosari ini Kiai Abdul Manan, pengasuh pesantren Nurul Huda, gitu ya. Dulu juga kalau tidak salah Kiai Ghazali Syarif, pengasuh Kembang, Kota Kembang, dan beberapa kiai-kiai lain, Kiai Rahmat juga ikut mengaji kepada Sayyid Alawi atau Ustadz, panggilannya Ustadz Alawi Al-Idrus sama dahulu kala ya. Nah itu juga banyak. Dan juga di Malang ini demikian ya, hubungan antara para ulama dan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW terjalin erat. Nah, kemudian juga kepada wasahbihi, para sahabat Nabi ini, para sahabat Nabi perlu kita ucapkan doa-doa kepada mereka. Tanpa ada para sahabat Nabi, kemungkinan kecil Islam sampai kepada kita. Dan para sahabat Nabi lah yang memperjuangkan tersebarnya Islam itu di seluruh dunia. Ada sebagian riwayat, saya pernah membaca satu riwayat di Malaysia dengan bahasa Malaysia. Kebetulan saya sering ke Malaysia. Saya punya dulu dakwah di Malaysia kurang lebih 7 tahunan saya keluar masuk Malaysia, menemukan satu tulisan sejarah berbahasa Malaysia. Itu keterangannya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Ini riwayat dari Malaysia yang saya baca. Itu sudah ada utusan ke ini Asia, apa namanya sini ya? Asia Tenggara ya. Jadi ada kemungkinan juga utusan di zaman itu sudah sampai di sini. Sebagian orang mengatakan di Banda Aceh sudah dimasuki oleh dari kalangan para tabiin begitu dan seterusnya. Ya, wallahu taala alam. Tapi ini adalah riwayat-riwayat yang perlu kita pertimbangkan. Untuk itu alhamdulillah kita doa kepada Allah SWT agar para sahabat juga mendapatkan kiriman sholawat dan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamu. Kemudian kelanjutannya walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan panjenengan sambung semua kepada guru-guru kita semua ya. Kepada orang tua kita yang mengajari kita, jangan keluar dari manhaj atau tata cara metode ya yang diajarkan oleh guru-guru kita, estafet sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun saat sekarang banyak fitnah. Ada seorang menganalisa ini YouTuber. Wah kalau bicara hebat memang, tapi zong semua Pak. Zon semua saya contoh ini ya, contoh. Ini lambat sedikit tidak apa-apa ya, salat isyanya. Tidak apa-apa ya. Saya kan jarang ke sini juga ya. Dia mengatakan gini, saya ini mendapati ada tahlil di tempat saya ini. Katanya begitu. Tahlil menurut warga Ahlussunnah wal Jamaah itu berbayar, katanya begitu. Karena saya mendapatkan selebaran seperti pengumuman itu begini. Kalau ada keluarga kita meninggal dunia, katanya, maka disebarkan seperti promo. Promonya begini, menurut dia ini ya, namanya guru gembul namanya. Katanya begini Pak, tulisannya begini. Kalau kalian mau mengundang jamaah tahlil, kalau jumlah yang kita kirim dari tim kami ini 10 orang, maka kalian wajib membayar 5 juta misalnya begitu. Kalau pasukan kami, jamaah kami ini misalnya 20 orang, maka kalian harus bayar 10 juta. Ya. Kalau 100 orang, ya berarti berapa? Tinggal mengalihkan saja. Begitu. Maka itu, katanya guru gembul ini, kita tidak perlu mengadakan tahlilan. Karena ini namanya ibadah transaksional. Ini bisnis bukan ibadah. Pertanyaan saya Pak, di Tanjung itu ada tidak praktek kayak gitu Pak? Kan tidak ada. Betul? Loh, fitnah kepada tahlilan itu sampai segitu Pak, dianggap jual beli doa. Dan ini diceramahkan di YouTube. Nanti minta
karena ini minggu depan biar Ustaz Sofiullah ini membukakan. Saya kirim nanti linknya. Saya bukan kata saya fitnah, saya enggak. Padahal kita tidak begitu Pak. Kalau keluarga kita meninggal dunia, keluarga tetangga dekat lah yang pertama kali datang merawat mayat, betul ya Pak? Betul ya? Kemudian family baru mendengarkan berdatangan, kan begitu. Di samping ya nyelawat, melayat dengan membawa sembako, malam harinya tahlilan. Bahkan rumah tetangga pun bila perlu dibuka kalau memang yang tahlil banyak yang datang, nggak cukup, kan begitu ya. Terus apa betul kita dikenakan tarif Pak? Kan enggak Pak. Apa panjenengan ngasih tarif kepada yang keluarga meninggal dunia? Kan enggak Pak. Tidak cocok, tidak real, tidak nyata. Maka apa yang diasumsikan ini salah. Kalaupun misalnya ada di suatu tempat ya oknum, kan begitu Pak. Betul ya? Oknum, namanya oknum, se-Indonesia oknum. Jangankan masalah tahlil, wong haji aja ada oknum yang korupsi kok, apalagi sekedar tahlil, ya kan? Ya orang nakal pasti ada, tapi kan bukan itu tahlilan. Apa kalau ada orang korupsi haji kemudian sudahlah, tidak perlu kita haji, di stop saja, karena haji itu korupsi, masa gitu Pak? Kan enggak kan ya? Yang korupsi ditangkap kan gitu, yang jadi oknum nakal ya ditangkap juga, mestinya begitu. Tahlilan tetap tahlilan. Nah, di zaman era yang banyak fitnah ini, ayo kita merujuk pada ajaran kiai-kiai sepuh kita tanya, ya kan? Kita tanya pada keluarganya, gimana komunitasnya dulu kiai-kiai kita yang sepuh-sepuh itu pada siapa saja, apakah mereka juga ikut seperti yang tadi, pokoknya yang fitnah-fitnah zaman sekarang atau tidak, kita mengikuti kiai-kiai sepuh, insya Allah selamat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mengucapkan ribuan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.